Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan bahas sebuah topik yang diminta oleh salah satu penonton, yaitu untuk membahas ini, Ceradan Gentle Cleanser. Nah, ini sudah ada ingredients listnya. Nanti akan aku baca ingredients listnya, akan aku terawang, kemudian akan aku jelaskan kepada kalian. Memang aku tidak punya produknya, aku menggunakan Ceradan Hydrating Moisturizer. Cuma aku tidak punya sabunnya sih, jadi akan aku bahas ingredients listnya saja kepada kalian, akan aku bantu, dan juga akan aku bacakan klaimnya kepada kalian sekarang juga. Oke, klaim dari produk ini adalah dia itu gentle, tidak berbusa, kemudian mampu untuk melembabkan dan menenangkan kulit, serta mampu untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian juga. Kemudian dia itu juga hypoallergenic, tidak ada SLES, tidak ada SLS, tidak ada paraben, tidak ada pewarna, dan tidak ada parfum. Kemudian dia juga pH balance. Nah, anggapannya sebagai sabun yang super gentle untuk kulit yang sensitif dan juga eczema prone. Nah, kemudian produk ini juga menonjolkan si ceramide dominant ratio, artinya 3:1:1 dari ceramide, kolesterol, dan juga free fatty acid, namun di sini berupa linoleic acid. Oke, sekarang kita bahas ingredients listnya. Yang pertama adalah water, air. Yang kedua adalah butylene glycol. Nah, butylene glycol ini merupakan sebuah humectant yang artinya apa? Dia tuh mampu untuk mengikat kelembapan di kulit kalian, serta dia mampu untuk menahan kelembapan tersebut. Nah, butylene glycol itu pun juga merupakan penetration enhancer, yang artinya apa? Mampu untuk meningkatkan penetrasi dari bahan aktif ke dalam kulit kalian. Dengan caranya bagaimana? Mekanismenya dengan cara mampu untuk meningkatkan permeabilitas dari kulit kalian sehingga lebih mudah untuk ditembus oleh bahan aktifnya. Nah, propylene glycol dan butylene glycol itu termasuk salah satu dari penetration enhancer. Oke, butylene glycol memang di beberapa website ada yang mengatakan kalau dia comedogenic. Namun menurutku pribadi, butylene glycol itu tidak comedogenic karena tes yang comedogenicnya itu kan juga termasuk yang rendah. Dan itu pun juga dilakukan di belakang dari kuping kelinci, yang mana memiliki dia itu lebih sensitif jauh dibandingkan kulit kita gitu loh. Jadi kalau misalnya itu di kelincinya saja tidak terlalu ngefek, ya di kita harusnya juga tidak terlalu ngefek. Oke, kemudian yang ketiga adalah steril alkohol. Nah, steril alkohol itu merupakan fatty alkohol yang kalian mungkin akan berpikir loh, kok ada alkoholnya gitu kan ya. Bukan. Jadi alkohol yang kalian maksud itu adalah denatured alcohol dan kawan-kawannya yang merupakan alkohol buruk. Nah, sedangkan fatty alkohol ini merupakan sebuah humectant yang fungsinya apa? Untuk mengikat kelembapan di kulit kalian, serta untuk meningkatkan hidrasi pada kulit kalian, menahan kelembapan tersebut, dan untuk melembabkan dan membuat kulit kalian jadi lebih lembab. Kemudian dia juga mengandung cetyl alkohol, sama berupa fatty alkohol juga, sama kayak si steril alkohol tadi. Kemudian dia juga mengandung ethyl hexyl glycerin di ingredients kelimanya. Ethyl hexyl glycerin itu merupakan sebuah pengawet yang karena dia kan tidak ada parabennya juga ya. Jadi untuk menjaga kestabilan dari produk tersebut ditambahkan yang namanya ethyl hexyl glycerin. Ethyl hexyl glycerin menurutku merupakan sebuah pengawet yang oke-oke saja, aku tidak masalah. Karena dia juga bukan merupakan formaldehyde releaser, jadi in overall menurutku ya pengawet itu perlu gitu loh. Jadi jangan takut sama pengawet di sebuah produk. Justru kalian tuh harus takut kalau misalnya produk tersebut tidak mengandung pengawet, yang artinya mikroorganisme malah bisa tumbuh di sediaan kalian. Jadi pengawet itu tetap perlu ya. Jadi ethyl hexyl glycerin menurutku tidak masalah. Kemudian dia mengandung keenam, dia mengandung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, keenam dia mengandung sodium citrat. Sodium citrat itu merupakan garam natrium dari citric acid. Nah, citric acid sendiri memang merupakan AHA, namun citric acid itu merupakan sebuah pH adjuster. Yang artinya apa? Dia tuh mampu untuk menyeimbangkan pH dan mampu untuk mengatur pH pada sediaan produk kalian. Jadi sodium citrat ini ditambahkan untuk membantu untuk mengatur pH produk ini supaya bisa turun. Karena produk ini kan juga pH-nya yang 5,5 itu tadi, kurang lebih sekitar 5,5. Jadi diperlukan pH adjuster untuk menurunkan pH dari produk ini. Kemudian dia ingredients ketujuhnya mengandung sodium cocoyl isethionate. Nah, sodium cocoyl isethionate itu merupakan sebuah surfaktan yang menurutku in overall dia tuh gentle, cocok untuk kulit yang sensitif dan eczema prone karena dia sensitif ya, dia tuh gentle banget. Buat kulit yang sensitif juga tidak masalah. Memang di beberapa website ini kalian lihat dia merupakan fungal acne trigger, namun menurutku dia bukan fungal acne trigger sih, karena menurutku
dia tuh merupakan surfaktan yang aman lah. Tapi kalau misalnya kalian memang takut ya hindari. Tapi menurutku in overall dia tidak masalah. Karena aku sudah menggunakan produknya sodium cocoa isothiionate udah lama banget dan aku tidak pernah ada masalah sih. Dan menurutku juga harusnya tidak masalah gitu. Karena fungal acne itu biasanya disebabkan oleh yeast ya, oleh fungal atau fungi atau yeast biasanya yang fermentasi. Jadi selama kok nggak fermentasi menurutku nggak masalah sih. Oke, kemudian dia mengandung caprylyl glycine. Nah, caprylyl glycine ini merupakan sebuah lipid amino acid yang artinya dia tuh merupakan lemak dari asam amino yang merupakan dari kode ini kan glisin ya, berarti asam amino dari glisin. Nah, si glisin ini merupakan sebuah asam amino yang memang memiliki struktur yang paling sederhana. Namun glisin ini memang merupakan sebuah ingredients yang bagus, terutama untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian. Jadi ini merupakan sebuah ingredients yang mampu untuk meningkatkan skin barrier pada kulit kalian juga, sehingga semakin sehat dan semakin terhidrasi. Glisin pun juga bagus digunakan di rambut karena dia mampu untuk mereparasi rambut yang kering dan rusak. Jadi glisin merupakan bahan yang bagus. Kemudian juga mengandung coconut acid. Nah, coconut acid itu merupakan sebuah lemak yang didapatkan juga dari coconut oil. Nah, mungkin kalian akan berpikir, waduh, nah kok bisa begini gitu kan dari coconut oil. Nah, coconut oil memang dominannya itu di lauric acid ya. Di lauric acid yang memang dia tuh terbukti cukup komedogenik sih. Jadi bisa menyumbat pori-pori kulit kalian. Namun coconut acid ini memang untuk comedogenic ratingnya dia tuh belum dipublish dan belum ada sih. Kalian lihat di internet dan tidak ada yang ngomong comedogenicnya rating dari si coconut acid ini. Jadi ingredients yang belum banyak diteliti lah, anggapannya seperti itu. Cuma menurutku sih tidak masalah ya, meskipun dia coconut oil. Nah, karena dia kan gini loh, coconut oil itu memang dia akan comedogenic sekali jika ada di konsentrasi yang atas ataupun pure coconut oil. Namun setelah dia didistilasi dan dia konsentrasinya lebih ringan, lebih di bawah, menurutku coconut oil itu tidak masalah digunakan. Jadi coconut acid in overall menurutku nggak masalah, karena aku pun juga setelah menggunakan produk yang ada coconut acidnya pun juga so far nggak ada masalah di kulitku. Jadi I think ini menurutku nggak harusnya menjadi sebuah masalah. Kemudian dia juga coconut acid pun juga biasanya digunakan sebagai surfaktan juga. Jadi dia tuh mampu untuk meningkatkan kinerja dari sodium cocoa isothiionate yang mana sudah gentle produk ini. Di ingredientsnya surfaktannya sudah di bawah, terus dia gentle, jadi busanya dikit. Jadi tambahin sama coconut acid supaya lebih berbusa dikit. Ditambah juga ada sodium isothiionate. Nah, sodium isothiionate juga merupakan sebuah surfaktan yang merupakan turunan dari sodium cocoa isothiionate juga. Jadi satu golongan lah anggapannya. Jadi kombinasi ketiga surfaktan yang membantu untuk busanya supaya agak banyak sedikit lah. Jadi tetap aja busanya sedikit karena di bawah semua konsentrasinya. Cuma in overall tetap oke lah ada busanya dikit. Kemudian juga mengandung hydroxypropyl bispalmitamide MEA. Nah, hydroxypropyl bispalmitamide MEA ini juga dikenal sebagai sebuah bukan turunan ya, anggapannya sebagai sebuah senyawa yang memiliki kemampuan menyerupai sebagai ceramide 3. Jadi dia memiliki kemampuan yang sama kayak ceramide 3 atau ceramide NP. Nah, dia memang bukan merupakan sebuah ceramide kompleks ya. Jadi karena dia bukan termasuk ceramide harusnya. Cuma senyawa yang mampu untuk menyerupai si ceramide NP ini. Nah, dia itu pun bagus untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian karena kita tahu kulit kita tuh juga tersusun oleh sebuah senyawa yang namanya ceramide. Jadi, ceramide ingredients itu tetap perlu digunakan di kulit kita. Kemudian ditambah juga dia dengan linoleic acid di mana kaya akan senyawa omega 6 juga. Jadi merupakan sebuah ingredients yang oke juga karena dia juga merupakan sebuah emollient. Serta ceramide juga merupakan sebuah emollient. Kemudian dia juga mengandung kolesterol yang merupakan sebuah golongan dari NMF atau Natural Moisturizing Factor yang berada di kulit kita juga. Jadi kolesterol ini, jadi kalau si Ceradan ini melakukan sebuah penelitian di mana jika kombinasi dari ceramide ditambah berbanding rasio dengan kolesterol dan ditambah juga berbanding rasio dengan linoleic acid itu mampu untuk meningkatkan skin barrier dengan lebih tinggi lagi. Jadi ini merupakan sebuah teknologi paten dari si Ceradan, merek Ceradan ini yang berasal dari Singapura. Jadi in overall menurutku ya bagus juga untuk meningkatkan skin barrier kulit kalian meskipun ini di sabun ya. Jadi setidaknya bisa untuk mereplenish sedikit meskipun tidak akan sepaten dari produk kayak gini karena ini kan
moisturizer ya. Ini kan sabun dibilas gitu loh, tapi tetap saja supaya kulit kalian tidak menjadi kering ataupun tertarik. Menurutku, in overall, dari menurut pribadi pendapatku adalah produk ini merupakan produk yang menurutku dia tuh gentle, dia tuh kaya akan banyak sekali humectant. Dia juga ada emollientnya juga dari ceramide, linoleic acid, dan kolesterol juga. Dia tuh gentle karena surfaktannya juga di bawah banget. Jadi dia gentle, nggak berbusa. Kemudian pH balance juga. Dia menurutku non-comedogenic, harusnya dia non-comedogenic juga. Namun balik lagi cocok-cocokan di kulit kalian ya. Tapi in overall menurutku ini sebuah produk yang gentle dan oke banget untuk kalian gunakan. Dan misalnya kalian memang pecinta Ceradan, mungkin kalian mau mencoba sabunnya, misalnya kalian sudah punya moisturizernya atau punya ya skin barrier repair creamnya, mungkin kalian mau mencoba Ceradan cleanser sebagai pelengkap dari rutinitas Ceradan kalian. Kalau kalian suka, karena menurutku ini juga merupakan produk yang oke, meskipun aku belum beli, tapi dari ingredients listnya kelihatannya menarik. Kayak mirip-mirip CeraVe sedikit, namun tidak setok CeraVe kelihatannya. Karena CeraVe itu lebih wow banget sih harusnya. Cuma in overall, I think this is a really nice product. Kalau kalian mau beli, silahkan. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.